Kuliah online ini didukung oleh Pegadaian. Download aplikasi Pegadaian digital sekarang, buka tabungan emas, dan top up terus demi masa depan yang lebih cemerlang. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Hai! Pegadaian. Ya, selamat sore. Selamat datang kembali sahabat desa di Kuliah Online Akademi Desa 4.0. Hari ini di Kuliah Online ke-52, 18 Desember 2020. Yang tidak lain tidak bukan adalah kuliah online penutupan di tahun 2020 ini. Sehingga kuliah online menjadi cukup spesial, terlebih telah hadir bersama kita narasumber hari ini, Bapak Haji Abdul Malik Haramain selaku staf Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, staf khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan membahas mengenai SDGs desa untuk desa. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Abdul Malik Haramain. Halo Bapak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Bapak telah hadir bersama kita. Di sini ada teman-teman atau sahabat desa kami dari seluruh Indonesia yang juga turut hadir di kuliah kita, yang ada di ruang Zoom meeting, juga hadir bersama kami di live chat YouTube Akademi Desa. Dan tayangan ini kami tayangkan secara live baik di YouTube akun Akademi Desa 4.0 dan juga di akun YouTube TV Desa. Nah, Bapak, kuliah online ini cukup spesial, Pak, karena hari ini Pegadaian dan kami, kita akan memberikan voucher top up tabungan emas Pegadaian untuk 6 peserta, Pak, masing-masing 500.000. Dan nanti setelah paparan Bapak, kita mungkin akan lemparkan pertanyaan-pertanyaan ya, Pak, untuk ke sahabat desa kita, agar mereka menjawab pertanyaan. Yang menjawab pertanyaan benar akan kita berikan hadiah. Bagaimana, Bapak? Ya, setuju. Oke, siap. Bapak, sesaat lagi kita kembali lagi kepada Bapak Abdul Malik Haramain maksud kami setelah pesan-pesan berikut ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. SSFF Smartphone Short Film Festival. Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone. Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.tvdesa.id. Ya, sahabat desa, kembali lagi bersama kita di Kuliah Online Akademi Desa. Hari ini bersama Bapak Haji Abdul Malik Haramain, staf khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Abdul Malik Haramain, Ya. SDGs desa, ini ada suatu hal yang baru nih Pak, sepertinya. Karena kita tahu SDGs awalnya adalah atau kita biasa sebut tujuan pembangunan nasional berkelanjutan dalam bahasa Indonesia, itu awalnya adalah isu global, SDGs global. Lalu ditarik masuk ke negeri kita menjadi SDGs yang nasional. Lalu kemudian Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Abdul Halim Iskandar kemudian mendaratkan itu menjadi SDGs desa. Ini suatu hal yang cukup menarik dan mudah-mudahan Pak Abdul Malik Haramain bersedia untuk memaparkan mengenai hal ini. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Humairo yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan, menjelaskan bagaimana sebetulnya konsep SDGs desa, apa yang kita lakukan sampai kemudian nanti
bagaimana mengukurnya, dan yang terpenting bagaimana kemudian ini landing itu konsep SDGs itu membumi sehingga benar-benar menjadi perencanaan pembangunan di desa. Awalnya sebetulnya kegelisahan Pak Menteri itu karena dua hal yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Yang pertama, ketika Gus Menteri diangkat, ditunjuk membantu beliaunya Pak Presiden menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terkait dengan dana desa ada dua permintaan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Menurut Pak Presiden bahwa dua hal itu, yang pertama adalah sampai sekarang dana desa itu belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di desa itu, terutama masyarakat yang berhak, masyarakat miskin. Yang lebih banyak menikmati justru dana desa itu adalah elit-elit desa itu. Jadi kesimpulannya Pak Jokowi minta gimana caranya agar dana desa itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat di desa itu. Nah, yang kedua yang menjadi masalah sekaligus ini menjadi target dan instruksi dari Pak Presiden kepada Gus Salim sebagai Menteri Desa adalah bagaimana dana desa ke depan itu harus mampu mengungkit, harus mampu membangkitkan perekonomian di desa, terutama sektor informal. Karena selama ini dana desa itu belum secara maksimal mampu dan bisa membangkitkan perekonomian, terutama perekonomian kelas menengah ataupun kecil di desa-desa itu. Nah, berangkat dari itu semua, maka tercetus konsep ini berarti harus ada konsep pembangunan yang total yang harus dilakukan di desa. Nah, kita punya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang salah satu aspek terpenting dari Undang-Undang Desa itu adalah mengubah paradigma pembangunan kita. Ya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Nomor 6 itu disahkan, desa itu cenderung hanya menjadi lokus, desa itu hanya menjadi semacam objek, desa itu hanya menjadi semacam tempat pembangunan dari supra struktur pemerintahan ini, mulai dari pemerintah pusat, mulai dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah atau kabupaten atau wali kota. Jadi sekali lagi desa menjadi objek. Nah, undang-undang kita kemudian secara filosofis menegaskan bahwa semenjak Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 itu diputus, disahkan, maka desa mengubah posisinya menjadi subjek, tidak menjadi objek lagi, menjadi subjek, menjadi aktor, menjadi pelaku utama dari pembangunan total di desa itu. Nah, oleh karena itu kita beri kewenangan kepada kepala desa dan perangkat desa, kita beri otoritas kepada Pak Kepala Desa dan perangkat desa dan BPD sekali lagi untuk agar mereka benar-benar menjadi aktor utama pembangunan di desa. Nah, karena itu mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, monitoring pembangunan, kemudian evaluasi pembangunannya benar-benar dilakukan secara mandiri oleh Kades, oleh perangkat desa maupun oleh BPD atau kelompok-kelompok tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang punya kepentingan atau stakeholder lah begitu. Nah, dua alasan itulah yang kemudian Gus Menteri kemudian berpikir keras, kira-kira berarti harus ada pembangunan total di desa yang terencana dengan baik, ya, yang termonitor dengan baik, dan yang terpenting adalah bisa dievaluasi dengan baik. Ada alat ukurnya lah, ada tolak ukurnya. Apakah pembangunan di desa itu berjalan sesuai perencanaan, terus kemudian perencanaannya kemudian dari mana asalnya. Nah, oleh karena itu dua masalah yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu menjadi beban, bukan beban ya, menjadi tugas utama Kementerian Desa PDDT untuk membangkitkan gimana caranya agar di desa itu terjadi perencanaan pembangunan yang baik. Nah, oleh karena itu kemudian kita mencari payung hukum. Payung hukum kita sebetulnya ada RPJMN, ya, rencana pembangunan jangka menengah atau rencana pembangunan jangka panjang. Ya.
Tetapi RPJMN, RPJM kelas menengah, kemudian panjang itu kan sifatnya sangat umum ya. Harus dieksplor sedemikian rupa, harus dikaji sedemikian rupa sehingga benar-benar menjadi rujukan pedoman teknis bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan di desa. Nah, kemudian kita menemukan sebuah Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang apa itu? Tentang pelaksanaan pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sebagai turunan atau terjemahan dari SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, berangkat dari situ kita coba otak-atik, Pak Menteri juga coba berdiskusi setiap hari untuk memastikan kira-kira konsep pembangunan kita seperti apa. Nah, kita coba bahas, kita coba diskusikan, kita coba bongkar SDGs itu, sehingga kemudian memunculkan konsep SDGs desa itu. Oleh karena itu sebetulnya SDGs itu kan bukan sesuatu yang baru. Tahun 70-an PBB ya sudah membuat konsep pembangunan MDGs, Millennium Development Goals ya. Dan saya kira hasilnya sudah terasa terutama di beberapa negara miskin ya, di Afrika, kemudian di Asia atau di negara-negara tertinggal atau negara-negara berkembang. Itu luar biasa. Kemudian sekian negara kemudian berkumpul dan menghasilkan SDGs itu. SDGs yang kemudian punya 17 indikator itu. Nah, berangkat dari situ kemudian gimana caranya agar SDGs itu yang kemudian dipayung hukumkan lewat Perpres nomor 59 tahun 17 itu kita jadikan rujukan ini. Nah, kita jadikan rujukan, kita jadikan pedoman, kemudian kita coba sederhanakan bahasanya dan kita tambahkan satu target SDGs yaitu pemerintahan desa yang dan budaya dan yang budaya dan adaptif. Artinya apa? Jadi sejak dari situlah kemudian kita coba menerjemahkan bagaimana SDGs itu kemudian menjadi rujukan terjadinya pembangunan total atas desa. Ya, pembangunan total atas desa. Oleh karena itu kita coba sederhanakan indikator-indikator itu ya dalam bahasa Inggrisnya, kemudian dalam bahasa Perpresnya, kemudian kita terjemahkan lagi menjadi 17 indikator itu plus 1 indikator. Mulai dari desa tanpa kemiskinan, kemudian desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, sampai kemudian indikator yang ke-18 itu berkaitan langsung dengan desa adalah kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Nah, jadi kira-kira secara singkat atau sejarah singkat begitu sehingga kemudian Gus Menteri yakin kalau kemudian SDGs itu harus menjadi pedoman, menjadi rujukan sehingga perencanaan pembangunan secara nasional maupun di desa itu menjadi terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita mematok atau merujuk kepada SDGs? Ternyata setelah kita lihat dari Perpres nomor 59 tahun 2017, ternyata dari 17 indikator SDGs itu ternyata 11 indikator itu adanya di desa. 11 indikator itu adanya di desa. Nah, oleh karena itu, bentar. Saya mau presentasi dulu ya. Sahabat desa, baik. Jangan lupa untuk turut menyaksikan dan menyimak karena di balik paparan Bapak Abdul Malik Haramain, kami akan menyelipkan beberapa pertanyaan untuk kemudian direbut menjadi pertanyaan yang untuk pemenangnya akan mendapatkan voucher top-up tabungan emas dari Pegadaian untuk 6 peserta. Masing-masing peserta mendapatkan Rp500.000. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan dan pantau terus. Simak baik-baik paparan dari narasumber kita, Bapak Abdul Malik Haramain. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id.
SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. SSFF Smartphone Short Film Festival. Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone. Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.tvdesa.id. Baik, sahabat desa, kembali lagi bersama kami di Kuliah Online Akademi Desa bersama Bapak Haji Abdul Malik Haramain. Tadi sempat terputus, namun izin Pak, saya ingin memberitahukan kepada sahabat desa yang telah hadir di YouTube channel Akademi Desa, baik juga yang berhadir di Zoom meeting kita kali ini, kami akan membagikan 6 voucher top up Pegadaian dari tabungan emas Pegadaian untuk 6 peserta masing-masing Rp500.000, dan ini akan diberikan bagi sahabat desa yang berhasil menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Malik Haramain. Bukan begitu ya, Pak? Ya. Baik, sebelum itu baik kita lanjutkan, Pak. Tadi cukup seru karena sudah sampai pada mengapa 18 ini menjadi suatu hal yang sangat diagungkan oleh Gus Menteri kita untuk desa yang lebih baik. 18 Sustainable Development Goals versi Kementerian Desa. Silakan Bapak Abdul Malik Haramain. Ya, jadi yang tadi mohon maaf, jadi agak terganggu ya. Jadi yang pertama tadi itu alasannya, yang kedua alasannya sebetulnya adalah ternyata setelah kita teliti, setelah kita kaji ya, dari 17 indikator plus 1 indikator itu ternyata 11 indikator itu adanya di desa. Nah, 11 indikator itu adanya di desa. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kemudian Pak Presiden menargetkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu sebetulnya berkonsentrasi di desa, maka 11 indikator itu bisa terselesaikan ya. Nah, oleh karena itu kenapa 11 indikator itu targetnya ada di desa, dan ketika kita persentase dari semua 17 indikator itu, maka ada sekitar 74%. 74% resources pembangunan di desa itu adanya di tujuan pembangunan nasional itu adanya di desa. Artinya Gus Menteri menyimpulkan kalau kemudian pemerintah ini serius, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten serius dan tentu saja desa serius membangun desa, maka sebetulnya pekerjaan atau 74% dari target pembangunan nasional itu bisa di-cover. Karena dari 17 indikator itu, 11 indikator itu posisinya di desa. Kenapa? Karena tentu saja karena secara geografis desa itu dari total luas negara kita itu ternyata desa itu 91%. Sementara jumlah penduduk dari total bangsa kita ini ternyata 43% itu adanya di desa. Artinya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dan teman semua, artinya pembangunan yang total di desa itu sebetulnya bisa mengurangi pekerjaan target pembangunan secara nasional. Cukup dengan membangun di desa. Nah, jadi itu salah satu sehingga kita semakin yakin kalau kemudian 71 sekian triliun uang itu maksimal atau dioptimalkan untuk mengejar target-target SDGs, itu maka 11 SDGs itu bisa dipenuhi. Apalagi kemudian nanti ada support dari suprastruktur, bisa dari pemerintah pusat, bisa dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupatennya masing-masing. Nah, pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan ukuran. Seringkali kemudian kita merencanakan pembangunan itu tidak terukur. Nah, karena itu kita sedang mencoba membuat alat ukur gimana caranya agar perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan di desa itu bisa terukur dengan baik. Nah, bisa terukur dengan baik. Nah, oleh karena itu kita sedang mencoba membuat semacam artificial intelligence lah ya.
data SDGs itu dikaji, perencanaan pembangunan itu di desa itu kita kaji, pelaksanaan kita kaji, beberapa persen yang sesuai dengan rekomendasi SDGs, berapa persen yang menyimpang dari SDGs, dan berapa persen yang sudah dilakukan. Sekali lagi ini penting karena tolak ukur atau alat ukur atau parameter itu untuk memastikan apakah konsep pembangunan SDGs desa itu bisa dilakukan dengan cepat, bisa dilakukan dengan baik atau tidak, dan bisa terjadi percepatan atau akselerasi pembangunan di desa atau tidak. Nah, pertimbangan yang keempat adalah pertimbangan memastikan agar perencanaan pembangunan, apakah itu RPJMDes, apakah itu RKB desa atau APBDes itu benar-benar membumi. Jadi sekali lagi salah satu hal yang terpenting dalam konsep pembangunan berbasis SDGs desa itu adalah bagaimana agar pembangunan di desa itu, ini pertimbangan yang keempat, perencanaan pembangunan desa itu benar-benar berbasis kepada kebutuhan faktual. Bagaimana perencanaan pembangunan di desa itu berbasis pada kebutuhan, dan kebutuhan itu faktual adanya. Kenapa ini penting? Karena seringkali perencanaan pembangunan sebetulnya tidak hanya di desa. Itu seringkali kemudian tergantung kepada maunya kepala desa. Tergantung kepada keinginannya kepala desa. Bahkan tergantung kepada mimpinya kepala desa. Seringkali kemudian keinginan kades itu tidak faktual. Tidak berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya di bawah. Ya mungkin karena waktu kampanye bisa karena nafsu lah begitu, karena namanya juga kampanye kan. Dan ini sebetulnya bukan menjadi fenomena di desa, tetapi juga menjadi fenomena di daerah. Entah itu pilkada pemilihan gubernur atau pemilihan bupati atau pemilihan wali kota. Seringkali janji-janji politik mereka itu tidak sesuai dengan realitas. Seringkali kemudian janji-janji atau keinginan perencanaan pembangunan itu mereka tidak berdasarkan kondisi faktual. Nah, pertimbangan keempat SDGs desa itu diambil agar perencanaan pembangunan di desa itu benar-benar berbasis kebutuhan, benar-benar berbasis faktual, benar-benar berbasis kondisi real di bawah, sehingga sekali lagi konsep atau perencanaan pembangunan itu berbasis kebutuhan. Nah, oleh karena itu pekerjaan pertama kita besok adalah bagaimana SDGs itu diterjemahkan. Satu, kita sudah membuat indikatornya. Jadi selain ada 17 indikator plus 1 indikator itu, kita sedang menerjemahkan sehingga kemudian muncul indikator-indikator turunannya. Ya. Kemudian setelah indikator turunannya ada, baru kemudian kita terjemahkan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner itu penting untuk memastikan data. Jadi 2021 besok itu adalah tahun kita mencari data indikator SDGs. Kondisi faktual yang tadi saya sampaikan itu. Karena percuma kalau kemudian konsep SDGs desa sudah bagus, tetapi tidak dibarengi dengan data yang valid, data yang terverifikasi. Karena dari data itulah kemudian kita punya bisa memotret, bisa mengcapture. Oh ternyata kondisi faktualnya di desa ini. Tidak sama antar desa, baik dalam satu kabupaten maupun antar kabupaten. Nah, data ini kita akan mobilisir, kita akan proyeksikan di tahun 2021 kita sudah mulai mencari data SDGs. Karena data itulah yang akan menjadi rujukan kita. Nah, tidak cukup sampai di data. Kita sedang menyiapkan sebuah konsep aplikasi gimana caranya data itu kemudian dikaji, dianalisis, sehingga kemudian memunculkan rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah yang akan menjadi pedoman, menjadi rujukan, menjadi dasar bagi kepala desa untuk merencanakan pembangunan. Jadi contoh begini, nah ketika desa A misalkan, data SDGs-nya sudah ada nih. Nah, data SDGs itu kemudian diolah, dikaji, sehingga kemudian mengeluarkan apa yang disebut dengan rekomendasi. Rekomendasi itu bentuknya biasanya prioritas pembangunan. Ya, dari 17 atau 18 indikator itu nanti dikaji oleh mesin namanya artificial intelligence itu, kemudian muncullah prioritas. Bisa saja misalkan prioritas pertama itu adalah desa tanpa kemiskinan.
Atau bisa saja kemudian prioritas pertama itu adalah desa ramah perempuan, partisipasi pembangunan perempuan, bisa saja itu. Nah, kita nggak ngerti karena kondisi desa beda-beda. Nah, rekomendasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence itulah yang akan dipakai oleh Kades untuk menyusun perencanaan pembangunannya. Ya, yang dimaksud perencanaan pembangunan itu ada RPJMDes, ya, 6 tahun sekali. Kemudian ada RKP desa, ya, itu 1 tahun sekali. Sampai kemudian APBDes. Kalau kemudian RPJMDes, RKP desa, kemudian APBDes, itu semuanya merujuk kepada rekomendasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence itu, maka disitulah kemudian yang disebut dengan landing itu. Jadi pekerjaan besar kita berikutnya dan akan sangat menentukan adalah bagaimana cara membumikan, bagaimana cara melandingkan, sehingga data SDGs yang sudah dikaji oleh mesin namanya artificial intelligence itu landing, membumi dalam RPJMDes, dalam RKP desa, dan tentu saja yang terpenting dalam APBDes. Sehingga desa punya acuan jelas ini. Nah, desa punya panduan jelas ini. Berdasarkan artificial intelligence itu, maka tahun 2021 atau tahun 2022 itu dia harus memprioritaskan indikator yang mana. Kan? Jadi dari situ saya kira kelihatan jelas, tegas indikatornya. Nah, berikutnya nanti tentang alat ukur. Nanti kementerian akan membuat semacam alat ukur, ya, parameter. Nah, di 74.000 desa itu, 74.900 sekian desa itu. Yang pertama yang kita ukur adalah apakah rekomendasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence itu landing apa tidak. Nah, masuk dalam RPJMDes atau tidak, masuk dalam RKP desa atau tidak, kemudian masuk dalam alokasi anggaran dalam dana desa di APBDes atau tidak, itu bisa kita landing. Nah, karena itu sekali lagi kira-kira sederhananya begitu. Nah, oleh karena itu hal yang paling menentukan besok itu adalah satu, data. Ya, udah pasti, ya, udah pasti kita punya SDGs. 18 indikator itu, kemudian ada indikatornya, ada parameternya, kemudian kita memastikan data itu valid. Nah, karena itu sekali lagi kita minta kepada teman-teman pendamping lokal desa, dibantu oleh pendamping desa, dibantu oleh kemudian TA Kabupaten, semua pendamping akan konsentrasi untuk bagaimana agar pendataan indikator-indikator SDGs itu benar-benar valid dan terverifikasi. Karena kalau sekali datanya salah, maka pasti rekomendasinya salah. Nah, kalau rekomendasinya salah, udah pasti kemudian perencanaan RPJMDes, RKP, kemudian APBDes-nya pasti salah. Nah, oleh karena itu datanya tidak rumit. Data itu ada 4 klaster, ya. Ada data yang basisnya adalah kedaerahan, ke geografis, ya, atau namanya kewilayahan. Data berbasis desa, data berbasis RT, kemudian data berbasis kewarganegaraan, itu ada data KK, kemudian ada data individu. Jadi ini sensus, kira-kira seperti sensus, bukan sampling, karena itu akan sangat banyak menentukan. Kalau 2021 kita benar-benar memulai dengan data yang valid, maka insya Allah nanti rekomendasinya akan valid. Dan kalau rekomendasinya valid, dan kemudian itu landing dipakai oleh teman-teman Kades desa untuk kan itu dalam RPJMDes, RKP, kemudian APBDes, maka disitulah perencanaan pembangunan itu benar-benar berdasarkan atau berbasis kepada data atau yang sering disebut oleh kebutuhan faktual atau kebutuhan yang sesungguhnya di desa-desa itu. Nah, kita mengandalkan, mohon kepada teman-teman pendamping mulai dari pusat sampai ke desa, PLD, untuk benar-benar fokus, konsentrasi, karena ini akan sangat banyak menentukan landing tidaknya konsep SDGs desa itu, dan yang terpenting adalah percepatan pembangunan itu akan bisa berlangsung di bawah. Jadi keinginan Pak Presiden, Pak Joko Widodo bisa diterjemahkan oleh Gus Menteri, sehingga dana desa benar-benar diterima manfaatnya oleh semua kalangan, tidak hanya elit. Yang kedua, bahwa dana desa benar-benar menjadi pengungkit atau pembangkit ekonomi rakyat,
Yang ketiga adalah dana desa benar-benar menjadi kekuatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desanya masing-masing. Sekedar pengantar saya kira itu, Mbak, yang bisa sampaikan. Monggo kalau ada dialog pertanyaan. Baik Bapak, ini Pak Abdul Malik Haramain sudah memancing pertanyaan ini dari sahabat desa. Baik Bapak, kita akan munculkan dulu 2 pertanyaan, 1 pertanyaan dari Zoom meeting kita dan 1 lagi dari live chat YouTube kita. Untuk tim, kira-kira yang ingin bertanya Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom meeting kita, silakan raise hand, akan kami tampilkan. Baik, Bapak Yogi Kurniawan, kami persilakan. Singkat dan cepat ya Pak, karena kita juga memberikan kesempatan sahabat desa lainnya juga bertanya langsung ke narasumber kami, Bapak Abdul Malik Haramain. Silakan. Ya, selamat sore Pak. Perkenalkan saya Yogi Kurniawan dari Desa Sukamerindu, Kecamatan Kepahayang, Kabupaten Kepahayang, Provinsi Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang SDGs desa ini. Saya ketahui kan bahwa SDGs itu ada 17 goal secara nasional, kemudian ditambah 18 jadi 1. Ada penambahan 1. Nah, kami di desa ini sangat sulit memaknai bagaimana pelaksanaan SDGs di desa, Pak. Apakah ada kisi-kisi strateginya? Karena kami lihat pendamping desa di tempat kami itu belum memahami tentang SDGs, Pak. Kami hanya berpedoman kepada universitas-universitas yang membimbing kami, Pak. Nah, bagaimana hal tersebut, Pak? Terima kasih. Ya. Bapak, kami persilakan. Langsung dijawab ya. Boleh Pak, monggo silakan. Ya baik Pak Yogi, saya kira ini pertanyaan bagus, pertanyaan menarik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sekarang kita sudah mulai sosialisasi tentang apa yang disebut dengan SDGs desa itu ya. Kalau singkatannya kan semuanya ngerti ya, Sustainable Development Goals itu. Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita terjemahkan lagi SDGs, kemudian kita praktekkan di desa itu seperti apa kan. Nah, oleh karena itu kita bikin bahasa yang lebih sederhana Pak Yogi. Jadi pertama misalkan desa tanpa kemiskinan. Ya, memang mungkin ini adalah seperti jargon memang ya. Kemudian desa tanpa kelaparan. Itu nanti ada terjemahannya dalam bentuk indikator-indikator pastinya ya. Nah, kemudian bagaimana cara menerjemahkan? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertama yang harus kita lakukan pasti pendataan, Pak Yogi. Pendataan. Kita nanti minta kepada teman-teman PLD, teman-teman pendamping desa, dibantu oleh teman-teman TA Kabupaten, ayo cari data SDGs desa. Kuesionernya sudah kita siapkan, aplikasinya sekarang sudah dalam tahap percobaan. Jadi nanti dalam mencari data itu, memasukkan data itu pakai aplikasi, tidak manual, dan langsung masuk kemudian ke pusat. Nah, ketika data itu sudah masuk dan menjadi data baku yang basisnya tadi itu, ada data berbasis desa, ada data berbasis RT, ada data berbasis KK, sampai data berbasis individu-individu dalam satu keluarga. Itu masuk, kemudian dikajilah oleh yang disebut dengan artificial intelligence itu. Nah, artificial intelligence itulah kemudian menghasilkan rekomendasi dan pokok-pokok pikiran lah, kira-kira begitu. Nah, kita minta kepada teman-teman pendamping desa, terutama kepada pendamping desa di kecamatan itu, kita minta kepada TA Kabupaten untuk menyampaikan itu kepada semua kepala desa. Menyampaikan atau mensosialisasikan rekomendasi atau pokok-pokok pikiran hasil kajian artificial intelligence itu ke semua kades. 74.900 kades. Nah, kenapa sosialisasi itu penting? Karena disinilah awal apakah kades atau Pak Kades, Pak Perangkat Desa, kemudian Pak BBD mengerti dan paham tentang rekomendasi itu. Nah, kita sosialisasikan ke semua kades, teman-teman pendamping kita nanti kerahkan ya. Nah, kemudian setelah disampaikan, maka teman-teman pendamping juga ikut memfasilitasi. Apakah kemudian sosialisasi tentang pokok pikiran dan rekomendasi SDGs desa itu benar-benar masuk di RPJMDes, di RKP ataupun di APBDes atau tidak? Nah, gitu penting. Nah, karena itu kita tugaskan sekali lagi pendamping menjadi ujung tombak kita ini. Pendamping desa ini menjadi pasukan kita di bawah ini.
karena tugas mereka di samping cari data juga ikut menyampaikan, mensosialisasikan kepada Kades tentang pentingnya rekomendasi SDGs itu. Nah, setelah itu maka kemudian kita lihat ketika Kades, perangkat desa, BPD rapat merumuskan RPJMDes nih. Apakah poin-poin penting dari SDGs desa itu masuk apa enggak? Nah, kalau masuk, kita lihat lagi nih di RKP-nya. Apakah di RKP itu kemudian mereka memasukkan poin-poin enggak tentang rekomendasi SDGs itu? Nah, terakhir nanti adalah apakah mereka menganggarkan itu? Jadi contoh misalkan, ternyata desa A setelah diambil datanya, kemudian dianalisis oleh mesin artificial intelligence itu, kemudian muncullah 3 rekomendasi misalkan. Ya, prioritas. Jadi 18 indikator itu Pak Yogi semuanya muncul nanti. Nah, tinggal yang peringkat pertama itu disebut prioritas. Nah, misalkan prioritas pertama adalah desa tanpa kemiskinan. Mungkin di desa itu masih banyak orang miskin. Ya, sehingga muncullah itu. Atau prioritas kedua adalah desa tanpa kelaparan. Mungkin banyak orang-orang di sana yang masih kesulitan makan atau tidak makan tidak sewajarnya lah. Atau makan mungkin mestinya makan beras, ternyata makan yang lain. Atau mungkin makannya sehari cuma sekali dan seterusnya. Jadi data itu muncul. Nah, dari situ kita bisa kelihatan prioritas-prioritas itu. Nah, cuma memang ada masalah. Yang pertama adalah saya beberapa kali sudah ketemu dengan Pak Kades dan coba sosialisasikan SDGs ini. Pertanyaan Pak Kades begini yang banyak. Bapak itu nggak mungkin diterapkan semuanya 18 indikator itu. Ya, apalagi dalam setahun. Betul memang. Jadi nggak mungkin kemudian prioritas itu, apakah 4 prioritas atau 5 prioritas diselesaikan dalam 1 tahun. Itu nggak mungkin, duitnya pasti nggak cukup. Jadi tetap saja Forum Musdes untuk menyusun RPJMDes, RKP Desa, kemudian RPBDes itu akan menentukan dari 3 atau 4 prioritas indikator SDGs itu mana yang mau diambil dulu. Berapa uang yang akan dialokasikan dalam APBDes itu. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kemudian Kades punya persepsi bahwa semuanya akan digarap semua. Enggak begitu. Ya, tergantung indikatornya mana yang prioritas dan apakah semua prioritas itu bisa dilakukan, bisa dianggarkan dalam 1 tahun. Itu juga belum tentu. Ya, karena duit desa kan juga terbatas. Nah, yang kedua, tidak semua 17 plus 1 indikator itu menjadi kewenangan desa. Nah, ini yang terpenting. Tidak semua dari 17 plus 1 indikator itu menjadi kewenangannya desa. Tidak semua. Nah, ada beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan justru pemerintah kabupaten. Bahkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Bahkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini bisa Kemendes dan seterusnya. Nah, itu sudah ada aturannya. Jadi, tolong nanti Kades jangan stres. Jangan dianggap kemudian 18 indikator itu menjadi kewenangan dia semua. Karena itu semuanya harus dianggarkan dalam APBDes mereka. Nggak begitu. Nah, saya sudah punya pilah-pilahannya apa yang menjadi contoh jalan misalkan. Contoh jalan. Misalkan setelah dibaca oleh artificial intelligence keluarlah rekomendasi infrastruktur atau jalan. Kalau di SDGs itu kira-kira yang paling pas itu infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Ini bisa bentuknya jalan. Misalkan setelah artificial intelligence menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh Kades adalah jalan, pembangunan jalan. Mungkin karena jalannya becek atau jalannya nggak layak, setiap kali ada hujan 30 menit langsung banjir dan seterusnya. Maka kemudian itu jadi prioritas. Nah, itu ada batasnya. Jalan yang menghubungkan 2 desa itu bisa digarap oleh APBDes atau dana desa. Jalan yang menghubungkan antar dusun di 1 desa itu bisa dianggarkan oleh dana desa. Tetapi jalan kalau sudah menghubungkan sekian banyak desa itu saya kira bukan kewenangannya desa, itu kewenangannya Pemkab. Atau jalan yang menghubungkan desa ke kecamatan itu sudah bukan kewenangannya desa. Jadi saya kira kepala desa paham dan mengerti tentang ini. Jadi tidak semua sekali lagi menjadi kewenangan dan karenanya harus dialokasikan oleh dana desa. Nggak cukup dana desanya. Gitu. Baik, saya kira Pak. begitu. Baik Pak Abdul Malik Haramain, tadi kita sudah mendapatkan 1 pertanyaan. Bapak izin ini
Saat ini kita bagaimana kalau Bapak memberikan pertanyaan kepada sahabat desa kita, menyimak atau tidak nih yang tadi Bapak sampaikan. Satu pertanyaan Bapak, sahabat desa, pertanyaan ini dapat dijawab melalui live chat YouTube Akademi Desa, juga dapat menjawab melalui chat di Zoom meeting kita. Jawaban tercepat itu yang akan kami hubungi untuk diberikan hadiah. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Malik Haramain, silakan. Ya, pertama kita punya 17 indikator plus 1 indikator SDGs desa ya. Tolong sebutkan indikator ketiga dari SDGs desa. Nah, silakan sahabat desa chat langsung di Zoom meeting kita juga di YouTube kita. Nanti akan diberitahukan siapa yang memenangkan ini di akhir acara. Bapak Abdul Malik Haramain, kita izin dulu Pak, jeda dulu 2 menit untuk kemudian kita kembali lagi di diskusi bersama Bapak Abdul Malik Haramain, SDGs Desa untuk Desa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. SSFF Smartphone Short Film Festival. Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone. Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.tvdesa.id. Baik, sahabat desa, kembali lagi bersama kami di Kuliah Online Akademi Desa 4.0. Hari ini 18 Desember 2020 sebagai kuliah online penutup. Kita meriahkan dengan menghadirkan SDGs Desa untuk Desa sebagai tema kita hari ini dengan narasumber kami, Bapak Staf Khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Malik Haramain. Pak Abdul Malik Haramain, banyak pertanyaan nih Pak dari desa bahwa sama seperti Mas Yogi tadi, bagaimana kami melandingkan ini? Karena ketakutan desa ya, seperti yang mungkin Bapak sudah baca, ketakutan dari teman-teman di desa adalah 18 indikatornya adalah hal yang berat gitu ya Pak. Dan Bapak, sebelum SDGs Desa ini kemudian dilandingkan oleh Menteri, disebut sebagai yang ingin dikawal dan disukseskan oleh Menteri kita. Apakah ada cerita khusus di balik ini dari Menteri kita, mengapa ingin sekali mengangkat dari 17 SDGs Desa, dirasa mungkin Menteri kita merasa bahwa ini belum lengkap. Mungkin ada cerita di balik itu, Pak. Ya, pertama saya kira jangan menjadi beban dari Pak Kades ya, karena sebetulnya ini kan kita tidak mengurangi apalagi memaksa Kades untuk membuat perencanaan desa. Kita hanya memberikan pedoman nih kepada Kades ya. Kalau dulu mungkin dalam perencanaan pembangunannya Pak Kades hanya berdasarkan keinginan segelintir orang, misalkan elit di desa itu. Padahal keinginan itu tidak berbasis kepada kebutuhan faktual. Maka kita beri data nih sekarang. Nah, beri data. Ini data SDGs, datanya seperti ini, dan rekomendasinya seperti ini. Nah, dan data ini menjadi representasi dari kebutuhan kebutuhan real di masyarakat di desa itu. Jadi sebetulnya lebih enak. Jadi Kades sudah punya panduannya nih, apa yang mau aku garap di tahun 2021, apa yang mau aku rencanakan di tahun 2022, itu sudah ada panduannya gitu. Dan itu sekali lagi terukur. Bahkan Pak Menteri nanti targetnya begini ya.
Ini kan banyak kades-kades yang sudah mau pilkades ya. Gimana caranya agar janji-janji politik calon-calon kades itu juga ngomong tentang SDGs. Ini untuk memastikan dan memberikan pendidikan agar janji politik itu jangan ngawur, jangan tidak berdasar. Ayo kita pelajari SDGs. Sehingga ketika dia janji politik yang sesuai dengan kondisi faktual, kita tampilkan dalam data SDGs itu benar-benar menjadi rujukan. Nah, yang kedua adalah tentang tambahan. Jadi memang ya, Pak Menteri ini kan, Gus Menteri ini kan orangnya maniak data, ya, maniak data. Jadi beliaunya itu berharap agar perencanaan pembangunan tidak hanya di desa, tetapi juga di Kementerian Desa PDTT ini berbasis kebutuhan, jangan berbasis keinginan atau ambisinya menteri. Nah, menteri nggak mau begitu. Nah, semuanya berbasis pada kebutuhan. Nah, oleh karena itu setelah kita cek dari 1 sampai 17 indikator, nah ini kok belum ada yang berbicara serius tentang bagaimana tata kelola pemerintahan di desa. Bagaimana kemudian melindungi, melestarikan, dan mendayagunakan local wisdom dalam bentuk budaya di desa itu. Jadi keluarlah kemudian satu indikator tambahan khusus untuk desa, kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Maksudnya begini, contoh misalkan, ketika ada masalah hukum misalkan, yang masih sumir misalkan ya, itu tidak perlu kemudian harus diselesaikan dengan penegakan hukum, misalkan dilaporkan ke polisi atau dilaporkan ke kejaksaan. Kalau misalkan masalah itu bisa diselesaikan dengan adat istiadat yang berlaku, kemudian dengan tradisi yang kultur yang ada berlaku di situ, kenapa tidak diselesaikan dengan cara begitu? Yang kedua yang terpenting, Pak Menteri atau Gus Menteri memberikan perhatian agar budaya di desa itu benar-benar dilindungi, dipertahankan, apalagi kemudian budaya desa itu harus dijadikan modal untuk percepatan pembangunan. Nah, ini penting. Contoh misalkan begini, misalkan di Bali itu kan mindset atau kultur berpikirnya masyarakat Bali tentang wisata itu kan kuat banget kan. Jadi apapun di Bali yang ada keunikan sedikit saja itu dieksplorasi sehingga menjadi daya tarik untuk wisata. Itu contoh. Nah, bahkan mungkin kita punya ciri khas budaya masing-masing di mana di desa-desa. Kayak misalkan ada di Banten itu suku Baduy yang menjadi keunikan tersendiri. Nah, itu jangan dihilangkan. Nah, itu menjadi karakter desa itu dan itu menjadi modal percepatan pembangunan. Apakah itu bisa? Bisa, Pak. Budaya gotong royong, budaya kebersamaan, budaya saling menghormati, budaya melestarikan keunikan-keunikan di masyarakatnya itu harus dipertahankan. Jangan sampai tercerabut. Ya. Karena kita teliti beberapa desa atau beberapa kabupaten di Indonesia yang tiba-tiba mengalami industrialisasi itu tercerabut akarnya. Nah, ada kabupaten yang tidak tercerabut. Contoh misalkan Gresik. Nah, Gresik itu kan masyarakatnya sangat religius, di sana masyarakatnya sangat agamis. Ketika ada pengaruh industrialisasi kuat di Gresik, nah itu masyarakatnya tetap terlindungi. Contoh lagi misalkan di kampung saya di Probolinggo itu ada satu pulau namanya Pulau Gili, penduduknya sekitar 12.000. 3-4 tahun belakangan mereka punya industri wisata snorkeling, yang semakin lama semakin berkembang itu atas inisiatif masyarakat di desa itu, atas kreativitas masyarakat di desa itu. Nah, kalau snorkeling maka kemudian wisata yang datang bisa wisata domestik, bisa juga wisata mancanegara. Nah, tetapi masyarakat Gili itu tetap bersepakat gimana caranya meskipun ada wisata baik mancanegara maupun domestik datang tidak sama sekali mengganggu kultur, budaya, tradisi, religius masyarakat di Gili itu. Jadi itu yang saya maksud, sehingga Menteri perlu menambahkan satu indikator lagi, indikator ke-18 itu adalah budaya yang adaptif. Budaya yang adaptif
budaya yang menjadi keunikan dan itu menjadi semacam support untuk percepatan pembangunan di desa itu. Baik, Pak Abdul Malik Haramain. Pak, kemudian ada pertanyaan dari teman kita, sahabat desa yang dari YouTube, Pak, atas nama Juksi46. Mungkin ini juga pertanyaan yang turut ditanyakan oleh sahabat desa lainnya, termasuk pertanyaannya berikut, Pak. Untuk penganggaran di tahun depan, apakah Bapak bisa mencontohkan bentuk kegiatan dari SDGs desa yang dapat kami anggarkan dari dana desa? Lalu berapa persen dari dana desa yang dapat dianggarkan untuk kegiatan ini? Mohon memberi petunjuk kepada kami sebagai kepala desa. Ini kayaknya pertanyaan dari kepala desa, Pak. Dari Pak Kades nih ya. Pak Kades mana ini? Pak Kades dari Bali nih. Kita nggak tahu nih. Pak Nur Rahman dari Bali. Oke, ya. Oke, jadi Pak Kades yang saya hormati, terima kasih pertanyaannya, ini menarik. Jadi contoh begini Pak Kades. Contoh misalkan setelah satu desa itu datanya sudah komplit nih, lengkap nih, baik dari sisi desa, dari sisi RT, dari sisi KK, kemudian dari sisi individual masing-masing di KK itu, kemudian muncullah data. Data itu kemudian dibahas di artificial intelligence, kemudian muncullah rekomendasi. Misalkan nih, rekomendasinya adalah desa tanpa kemiskinan misalkan, atau apa ya yang paling mudah ya, saya kira. Bagaimana dengan desa ramah perempuan, Pak? Ini sebagai perempuan kan bisa desa ramah perempuan ya, desa ramah perempuan, indikator 5 misalkan Pak Kades, ada satu desa yang selama ini mohon maaf tidak melibatkan sama sekali keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Itu contoh. Tiba-tiba kemudian hasil artificial intelligence SDGs itu keluar merekomendasikan agar desa ini perlu melibatkan perempuan lebih aktif dalam perencanaan pembangunan atau indikator 5 dalam SDGs desa itu. Nah, oleh karena itu pekerjaannya adalah RPJMDes-nya harus ngomong tentang perempuan, Pak Kades. Bagaimana melibatkan perempuan dalam perencanaan desa, dalam pembahasan RPJMDes, dalam pembahasan RKP desa, kemudian mengalokasikan partisipasi atau kegiatan perempuan untuk sekali lagi pemberdayaan perempuan dan kemudian perlindungan terhadap anak. Atau mungkin mohon maaf di satu desa itu mungkin ada tentang kerajinan yang itu bisa dilakukan, kerajinan menjahit misalkan, yang itu bisa sepenuhnya bisa melibatkan perempuan, ternyata dalam perencanaan pembangunannya tidak ada. Contoh begitu. Nah, maka kemudian baik di RPJMDes-nya maupun di RKP-nya ataupun di APBDes-nya, terutama APBDes, maka dana desa harus mengalokasikan anggaran. Anggarannya tentu saja nggak sama antar desa, karena kan besarnya juga berbeda kan. Nah, yang kedua, alokasinya juga terserah Pak Kades, karena bisa saja yang menjadi prioritas itu tidak hanya indikator 5 dalam atau ramah perempuan. Bisa saja kemudian ada indikator yang kedua, desa tanpa kelaparan. Mungkin ada satu dusun atau satu RT yang kesulitan makan misalkan Pak Kades, yang kesulitan mendapatkan makanan layak misalkan. Ya maka harus menganggarkan itu semua. Nah, berapa anggarannya tergantung dana desa yang dimiliki. Kan sekarang beragam, ada yang 800 juta, ada yang 1 miliar, ada yang di atas 1,2 miliar, dan seterusnya. Yang terpenting bahwa dana desa yang dimiliki oleh Kades, oleh desa itu, pengalokasiannya itu tercermin dengan prioritas yang ada di Kades. Nah, kemarin waktu kita pelatihan, jadi sekarang kita akan mempersiapkan pelatihan untuk teman-teman pendamping lokal desa dan pendamping desa se-Indonesia. Nah, mudah-mudahan mulai Februari besok pelatihannya dimulai. Kemarin saya bikin pelatihnya, dan pelatihnya sudah ada nih. Nah, kita sampaikan juga bagaimana cara melandingkan SDGs, bagaimana cara membaca data SDGs, bagaimana cara melakukan sosialisasi terhadap artificial rekomendasi yang dihasilkan oleh AI di SDGs itu. Jadi nanti dibantu oleh teman-teman PLD bagaimana cara melandingkan. Tapi kira-kira bayangan saya Pak Kades seperti itu. Nah, tinggal indikatornya apa nih? Nah,
Apakah kemudian misalkan desa A misalkan prioritasnya ternyata ada 5 indikator SDGs nih misalkan, tapi anggarannya nggak cukup, ya sudah, berarti kan nggak mungkin 5 indikator itu digarap dalam 1 tahun. Pilih yang paling prioritas nanti. Nah, karena itu kemudian hasil artificial intelligence itu tadi ranking sifatnya. Pilih yang paling super prioritas, itulah yang dianggarkan dulu. Baru kemudian tahun berikutnya sambil melihat perkembangan pembangunan di desa itu, baru kemudian prioritas berikutnya. Begitu. Baik, Pak. Pak Malik, ini kita masih ada 2 lagi, Pak. Paket voucher dari tabungan emas dari Pegadaian. Boleh memberikan pertanyaan, Pak? 1 pertanyaan untuk sahabat desa yang ada di Zoom dan 1 pertanyaan untuk sahabat desa yang mengikuti melalui YouTube Akademi Desa. Dan Bapak, sebelum melanjutkan memberikan pertanyaan, Ibu Helmiati telah hadir bersama kita di YouTube Akademi Desa bersama kita di sini. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, tolong sebutkan nama persis dan lengkap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ayo silakan diketik di live chat YouTube, di live chat di Zoom kita di saat ini juga. Bagi nanti Bapak Ibu yang memenangkan ini akan kami hubungi melalui tim Akademi Desa. Bapak Abdul Malik Haramain. Maaf ya Pak, ini cukup seru sepertinya. Bapak, mohon izin sesaat lagi kita akan kembali bersama Bapak setelah pesan-pesan berikut ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. SSFF Smartphone Short Film Festival. Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone. Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.tvdesa.id. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di segmen terakhir kuliah online Akademi Desa. Mari kita dengarkan Bapak Abdul Halim. Jadi gara-gara kita sebut nama Bapak Gus Menteri yang mirip dengan nama Bapak Abdul Malik Haramain. Baik, Bapak Abdul Malik Haramain, mungkin ada closing statement dan penyemangat ini Pak. Lilin semangat untuk sahabat-sahabat kita yang ada di desa. Sebelum kita umumkan 6 pemenang kita di sore hari ini. Silakan Bapak Abdul Malik. Baik, ini namanya karena sama-sama Abdul depannya nih, jadi agak bingung. Benar Pak, jadi yang pertama sesuai dengan semangat ya atau spirit dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang pertama semangat pemerataan pembangunan nasional. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan itu mesti dimulai dari desa. Yang ketiga adalah semangatnya percepatan pembangunan di desa, karena akan berkonsekuensi kepada percepatan pembangunan secara nasional. Nah, karena itu sekali lagi kami mohon dukungannya kepada semua aktivis desa, pegiat desa, bagaimana agar konsep SDGs desa ini yang menjadi sesuatu yang baru mungkin, padahal sebetulnya barang lama ini. Tapi secara konsep itu benar-benar yang pertama datanya betul-betul cepat, segera, dan valid. Kenapa penting? Karena sekali lagi data itu menjadi penting karena seperti yang saya sampaikan tadi,
intervensi itu tidak hanya dilakukan oleh desa lewat dana desa, tapi juga dari bupati, jadi gubernur, dari kementerian atau lembaga lain, terutama Kemendes PDTT. Jadi intervensinya banyak. Nah, yang kedua saya berharap agar proses lending SDGs desa itu kepada Kades dalam bentuk RPJMdes, RKP desa, kemudian APBDes itu benar-benar bisa terjadi sehingga yang ketiga kita bisa mengukur apakah pembangunan di desa itu benar-benar berdasarkan kebutuhan faktual di bawah atau benar-benar perencanaan pembangunan itu berdasarkan kebutuhan real masyarakat di bawah. Yang terakhir tentu saja kita berdoa mudah-mudahan semua atau langkah kebijakan yang diambil oleh Gus Menteri, Pak Dr. Abdul Halim Iskandar benar-benar menjadikan atau terjadi percepatan atau akselerasi pembangunan di desa. Karena sekali lagi 74% pembangunan di desa itu akan menjadi kontribusi dari pembangunan secara nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Allahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Malik Haramain. Dan dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Abdul Malik Haramain juga berakhir juga kuliah online kita hari ini. Jangan lupa sahabat desa, ini adalah kuliah online terakhir di 2020 dan kita akan kembali di kuliah online Januari 2021 dengan mengusung semangat yang lebih baru, mengusung semangat yang lebih berkobar untuk desa maju, Indonesia maju. Saya Humaira, pamit undur diri. Untuk pemenang akan kami hubungi melalui WhatsApp Akademi Desa di 0811 9511 351. Baik, sebelumnya kami umumkan terlebih dahulu kepada Bapak Pak Abdul Malik Haramain, kepada Bapak Yogi Kurniawan, Ibu Erida Afriani, Bapak Nur Rahman dari Bali, juga Bapak Yudi Mustafa, serta terakhir Bapak Fuad Zain untuk menghubungi WhatsApp kami di 0811 9511 351. Saya Humaira dan segenap kru Akademi Desa Kuliah Online izin mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kuliah online ini didukung oleh Pegadaian. Download aplikasi Pegadaian digital sekarang, buka tabungan emas, dan top up terus demi masa depan yang lebih cemerlang. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Hai! Pegadaian.